Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Para penyidik KPK rupanya menghadapi permasalahan yang cukup sulit dalam usahanya untuk menyelidiki keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Terbaru teman-teman, ini Satgas Cakra Buana PDIP atau ya kita sebut saja ini pasukan partai PDIP terang-terangan mendeklarasikan untuk melawan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK ataupun kepolisian kepada para petinggi partai PDIP, salah satunya kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Bahkan di sini FX Rudi, Ketua DPC PDIP mengatakan secara tegas bahwa KPK telah melanggar aturan, telah melanggar hukum dalam proses penyidikannya. Dan informasi terbarunya teman-teman, ini penyidik KPK malah dilaporkan balik oleh PDIP kepolisian. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Metro News di artikel yang berjudul PDIP laporkan balik penyidik KPK ke Barreskrim Polri, menyebutkan bahwa politisi senior PDIP Andreas Hugo Peria melaporkan balik penyidik KPK ke Barreskrim Polri. Penyidik tersebut diduga merampas barang milik staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto bernama Kusnadi. Andreas memandang perampasan tersebut tanpa menggunakan surat izin secara resmi. Selain itu, Kusnadi tidak melihat sangkut paut apapun soal kasus yang menyeret nama Hasto di KPK. Kusnadi bukan hanya dirampas tapi juga diinterogasi, diperiksa tanpa surat ada perintah pemeriksaan. Padahal Kusnadi datang untuk menemui Hasto, ujar Andreas pada Kamis 13 Juni 2024. PDIP menganggap hal ini merupakan perampasan karena tak menggunakan prosedur yang berlaku seperti surat izin pemeriksaan. Dari kasus ini, PDIP merasa bahwa Kusnadi seperti diintimidasi dan juga diancam. Maka dari itu, tim hukum PDIP melaporkan balik hal ini ke Komnas HAM kemarin pada Rabu 12 Juni 2024 lalu dan ke Barreskrim Polri pada hari ini. Terkait kelanjutannya, Andreas mengaku masih menunggu respon dari Barreskrim Polri. Untuk diketahui, Kusnadi turut bersama rombongan mengantar Hasto menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta Selatan pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Usai Hasto masuk ke ruang pemeriksaan, Kusnadi dan lainnya menunggu di lantai bawah gedung KPK. Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik di sebuah gedung di gedung KPK. Kemudian ada seorang yang menggunakan topi dan masker yang belakangan diketahui sebagai Kompol Rosa mendekat ke Kusnadi dengan alasan dipanggil Hasto. Kusnadi yang percaya begitu saja pun ikut naik ke lantai ruang pemeriksaan Hasto. Sampai di sana ternyata dia bukannya bertemu Hasto melainkan digeledah dan juga dipaksa untuk pemeriksaan badan. Barang-barang yang ia bawa disita. Sejumlah barang disita seperti buku tabungan, ATM, dan ponsel. Kini Kusnadi mengaku kesulitan memberikan nafkah bagi keluarga di kampung halaman Brebes, Jawa Tengah. Sampai sekarang belum bisa menafkahi karena kemarin juga saya ponselnya disita juga, ujar Kusnadi. KPK tengah mendalami kasus suap Harun Masiku dan memburu keberadaannya dari orang-orang terdekat di PDIP. Hasto Harun DPO setelah 4 tahun lebih jadi tersangka. Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU pada tahun 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu diduga agar Harun Masiku menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal pada Maret tahun 2019. Teman-teman, dari artikel ini kita memang diperlihatkan sudut pandang PDIP, sudut pandang para petinggi-petinggi partai PDIP yang melihat cara yang dilakukan oleh para penyidik KPK ini melanggar hukum. Ya kalau misalnya ini teman-teman, kalau misalnya KPK benar-benar melanggar hukum, tentu ini juga perlu untuk dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Tapi yang jelas teman-teman, kalau misalnya ini jadi KPK dilaporkan balik dan polisi juga meresponnya, tentu masalah ini bakal tambah runyam. Ini di mana KPK sedang ingin menangkap atau menahan Hasto Kristianto dihalangi, terus penyidiknya malah dilaporkan ke KPK. Tentu ini siapa yang benar, siapa yang salah kan jadi bingung kita. Kita sebagai orang awam, kita netizen Indonesia yang mungkin cuma bisa melihat apa yang diberitakan, kita juga pun bertanya-tanya, apakah selemah ini KPK sampai bisa para penyidiknya yang melakukan tugas untuk menyelidiki tindak korupsi bisa dilaporkan balik dan bahkan mungkin
mungkin juga bisa diproses oleh instansi penegak hukum yang lain. Jadi teman-teman, emang ini KPK harus kita lindungi bersama-sama. Saya tidak mengatakan bahwa KPK ini menyalahi aturan, tapi ya kalau misalnya dalam penyelidikan kasus korupsi, seorang penyidik itu harus benar-benar kreatif dan tidak bisa ditebak. Kalau misalnya kita mengikuti alur, tentu para koruptor-koruptor juga telah menyiapkan alur tersebut. Makanya banyak sekali ini teman-teman pejabat-pejabat di Indonesia, pejabat elit di Indonesia yang marah saat KPK melakukan operasi tangkap tangan. Banyak sekali alasan bahwa itu tidak etis lah, itu tidak sesuai prosedur lah. Memang teman-teman kalau misalnya ini, coba bayangkan, KPK mengumumkan akan melakukan operasi tangkap tangan ke fraksi A pada hari ini tanggal segini, jam segini. Ya otomatis mereka bakal bersiap untuk menyembunyikan, menghilangkan barang buktinya. Jadi ya logikanya sudah logika terbalik. Saya rasa memang ini penyidik KPK sudah melakukan yang terbaik. Ini tentu mengejutkan banyak pihak karena ya teman-teman, ini KPK melakukan sesuatu yang di luar SOP memang. Kalau seharusnya memang diberikan dulu surat pemanggilan, tapi di sini memang KPK ya saya juga kalau misal kita melihat di SOP-nya, KPK tiba-tiba memanggil ya ini Kusnadi, salah seorang asisten dari Hasto Kristianto untuk diperiksa, di screening dan juga disita berbagai alat-alat komunikasinya. Tentu hal ini juga tentu memang untuk orang-orang yang di kubu PDIP ini ada sebagai bentuk tindakan intimidasi dan juga kriminalisasi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata penyidik, teman-teman coba, tadi kan dari artikel kita sudah lihat dari kacamata PDIP. Kita coba melihat dari kacamata seorang penyidik. Penyidik itu teman-teman banyak sekali halangannya. Para penyidik itu memang tidak bisa seenaknya untuk melakukan penyelidikan, tapi permasalahannya kalau misal penyidik ini dihalangi oleh berbagai aturan-aturan, maka sampai kapan korupsi ini bisa terbongkar? Kalau misalnya penyidik ini harus selalu mengikuti alurnya, yang jelas mereka itu bakal gampang dibodohi oleh para koruptor, oleh para penjahat-penjabat. Yang jelas mereka lebih tahu alurnya penyelidikan seperti apa. Ya mungkin itu teman-teman deh yang simpulkan sendiri apakah ini penyidik KPK ini memang melakukan sebuah kesalahan prosedur dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam melindungi Harun Masiku, ataukah ini PDIP memang sudah benar ya PDIP sudah selayaknya mempunyai hak untuk melaporkan balik penyidik dan KPK dan juga ini penyidik KPK itu layak untuk dipenjara. Jadi nanti KPK dipenjara, Hastonya bebas, ya siapa yang mau bongkar kasus korupsinya? Ya teman-teman yang tentukan di kolom komentar, silahkan berkomentar teman-teman, tapi ingat tetap komentar yang sopan ya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.